Dan tidak hanya di tanah air, kemeriahan Idul Fitri juga dirasakan oleh prajurit Indobat 23K di Lebanon. Selain sholat Id, prajurit Indobat 23K juga membagikan zakat. Pembagian zakat dilaksanakan sebelum sholat Id yang dilaksanakan pada 25 Juni. Zakat diberikan pada fakir miskin di sekitar markas. Dan selanjutnya, sholat Idul Fitri dilaksanakan di lapangan Soekarno Indobat. Imam dan juga khotib merupakan staf KBRI Lebanon, Abdurrahman Syah. Salat juga dihadiri oleh Syekh Abdullah Dakour yang merupakan imam besar untuk wilayah Lebanon Selatan. Dan sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Skype Komandan Indobat 23K Letkol Infantri Yudi Gumilar di Lebanon saat ini. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Yudi. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Lebanon, Mas. Baik, Pak Yudi, secara umum bisa Anda ceritakan bagaimana kemudian lebaran di sana oleh pasukan TNI di Lebanon dan juga merayakan Idul Fitri saat ini? Baik, terima kasih, Mas. Untuk perayaan Idul Fitri di Lebanon, kami seluruh prajurit yang beragama Muslim yang bisa melaksanakan sholat sunat dibagi di beberapa tempat. Yang pertama, tempat yang dilaksanakan di markas Unifil di Madura. Dipimpin langsung oleh Kolonel Infantri Surya Wibawa sebagai dan kontingen. Kemudian tempat yang kedua, kegiatan sholat Idul Fitri kita laksanakan di kapal perang KRI Bung Tomo, yaitu ada Satgas MTS dipimpin oleh Kolonel Pelaut Heri Wibowo. Kemudian tempat ketiga, kami laksanakan sholat Idul Fitri di UNT Sependastu, dipimpin oleh Letkol CPM Joni, tergabung antara anggota Tempuh dengan anggota Pos Bravo Indobat. Kemudian yang tempat keempat dilaksanakan di markas Indobat, UNT Sependasuan, yang dipimpin oleh Mayon, kemudian Kopi Markas dan Kopi Bantuan, serta Kompi D, dan di Kompi C terpisah dengan Kompi A. Jadi kami laksanakan di empat tempat. Ada satu hal yang menarik, Mas. Itu pelaksanaan kegiatan kita kombinasikan dengan anggota yang non-muslim. Non-muslim melaksanakan kegiatan penyiapan prasarana, kemudian melaksanakan pengamanan, dan saat kegiatan ibadah mereka melaksanakan kegiatan dinas jaga, baik yang jaga di dalam markas maupun yang di luar markas, yaitu melaksanakan kegiatan penjagaan sepanjang garis perbatasan antara Lebanon dengan Israel yang disebut dengan Blue Line. Baik Pak Yudi. Melaksanakan kegiatan ibadah, anggota yang non-muslim yang melaksanakan jaga dan melaksanakan dinas jalan. Baik Pak Yudi, tampaknya ada kemeriahan tersendiri ketika merayakan Lebaran begitu ya oleh pasukan perdamaian di sana. Apa kemudian Pak Yudi tradisi yang kemudian dilakukan oleh rekan-rekan di sana? Apakah juga sama seperti di sini misalnya makan ketupat, opor ayam dan lain sebagainya? Betul Pak, untuk tradisi sama saja. Kami mohon maaf ini mungkin agak ini. Kami bergabung selain dengan yang masyarakat lokal, juga kami bergabung dengan pasukan dari negara lain. Untuk di kami sendiri di Indobat dilaksanakan sholat yang menjadi imam dan khotib. Kami ada staf dari KBRI yang memimpin kami di sini. Kemudian juga ada salah satu pimpinan agama, yaitu Syekh yang datang ke sini, Syekh Moruk yang datang ke kami. Sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan seperti di Indonesia dan bahkan dihadiri oleh salah satu tokoh agama Lebanon Selatan. Yang berikutnya, setelah kami melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri, kami tradisi Indonesia tidak dikurang nih. Jadi kami mengundang tamu-tamu kami untuk makan ketupat, kemudian ada opor ayam, ada kerupuk, ada sambal goreng kentang ati, kemudian yang tidak kalah kami sambal Indonesia kami tidak lupa. Oke, jadi juga untuk di beberapa tempat juga sama. Ya. Kami seperti yang dilaksanakan di Sependastu di Tempuh, itu kita mengundang dari India yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat, kemudian juga kami juga mengundang yang non-muslim. Kegiatan sholat mereka melakukan halal untuk makan bersama dengan khas Indonesia. Baik, jadi ini juga mengedepankan toleransi antar umat beragama begitu ya Pak Yudi, dan juga tetap ada tradisi-tradisi makan opor air dan lain sebagainya. Nah Pak Yudi, ini selama Ramadan saya yakin tentu
ini tidak mudah bagi para pasukan di sana untuk menjalankan ibadah puasa seperti misalnya di Indonesia. Apa sebenarnya kendala terberat oleh teman-teman dari pasukan perdamaian Indonesia di sana dalam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, Pak? Kendala kami di sini, Mas, memang agak berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia mungkin dari 12 sampai 14 jam kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, di sini kita 16 jam, bahkan 16 jam setengah. Jadi kita mulai jam setengah 3 kita sudah sahur. Kemudian di sini terakhir kita hari terakhir itu jam 19.58 baru kita buka puasa. Jadi hampir 16 jam setengah. Kemudian kendala yang kedua adalah masalah cuaca. Karena kebetulan ini sudah mulai memasuki musim panas. Saat siang di sini sangat panas sekali, antara 37-38 derajat, dan saat malam kita di sini masih ekstrim, kadang-kadang hanya 4 atau 6 derajat. Jadi anggota yang sedang melaksanakan jaga perbatasan yang dilaksanakan tugas selama 24 jam, jadi mereka kalau siang mereka di tengah terik matahari, kemudian saat malam mereka kedinginan dengan cuaca yang ekstrim antara 2 sampai 4 derajat. Baik. Tapi kalau demikian, perbedaan waktu dan cuaca tidak menjadi kendala buat kami para pasukan TNI untuk melaksanakan tugas. Justru dengan demikian kita memacu bahwa apapun kendala yang di lapangan itu adalah menjadikan penggerak buat kita untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Baik, 16 jam ya Pak puasa di Lebanon. Nah ini selain kemudian ibadah puasa tentu... Itu 16 jam ke 16 jam setengah. Ya, ini lebaran di luar negeri begitu, di saat tugas jauh dengan keluarga. Pak Yudi dan juga mungkin rekan-rekan semuanya di sana, para teman-teman dari TNI yang bertugas di Lebanon, apakah kemudian ini sudah bersilaturahmi ini Pak dengan pihak keluarga? Nah kalaupun iya, bagaimana bentuk komunikasinya? Ya betul, untuk sementara kita silaturahmi sama keluarga di Indonesia. Kita menggunakan sarana internet yang ada di sini, Mas. Bisa melalui WA, kemudian melalui IMO, dengan Skype seperti begini. Tetapi walaupun dengan sangat terbatas. Kemudian, memang kebetulan kami juga banyak melakukan kegiatan tugas operasi sebelumnya. Mungkin kalau saya sampai berdinas sampai 20 tahun sama istri ini, mungkin baru hanya 3-4 kali bisa gabung sama istri. Tapi saat sekolah. Sama seperti program saya ada wadah di sini, ada Kasilog, ada Kasilik, ada Kasintel, mereka sama biasa di lapangan sehingga justru rasa tidak ketemu sama itu kita tahan sampai kapan kita selesai baru bisa ketemu. Dan memang jarang kami melaksanakan kegiatan Idul Fitri di rumah. Jadi mohon maaf mungkin kedua anak istri kami yang ada di sini, tapi kami ada demi tugas negara, demi membela merah putih. Jadi menjaga nama Indonesia, kami korbankan itu, dan kami tetap bisa berhubungan. Pak Yudi, mungkin terakhir ini Pak, ini kan Lebaran sudah selesai begitu ya, sudah selesai juga makan-makan dan lain sebagainya. Nah untuk besok apalagi agenda dari pasukan perdamaian kita di Lebanon? Untuk agenda kami, Mas, selain kita melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita, kami akan melakukan halal kepada masyarakat yang ada di wilayah binaan kami. Jadi kami di sini sebelumnya, waktu selama bulan puasa kita diadakan acara safari Ramadan, Mas. Jadi safari Ramadan, baik kita mengundang masyarakat datang ke tempat kita untuk buka bersama, maupun kita berangkat ke rumah masyarakat untuk buka bersama di sana. Baik. Di besok pun kita halal akan menemui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah kita, untuk menjaga silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamnya serta persahabatan antara Indonesia dengan masyarakat Lebanon pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selamat Hari Raya Idul Fitri sekali lagi. Salam untuk teman-teman yang bertugas di Lebanon dari pasukan perdamaian kita di sana. Terima kasih Komandan Indobat 23K Letkol Infantri Yudi Gumilar langsung dari Lebanon.